saya Rike Caroline, boleh dipanggil Rike, boleh dipanggil Caroline. Saya S1 lulusan hukum, S2 juga lulusan hukum. Kenapa saya masuk hukum? Itu latar belakangnya adalah kisah pribadi. Ayah saya waktu saya sekolah dasar itu tanda tangan sebuah kontrak kredit dengan pihak yang masih ada hubungan dengan keluarga. Kemudian karena dia nggak mengerti hukum, dia main tanda tangan aja gitu, percaya ketawa-ketawa gitu, dikiranya dealnya sukses gitu. Ternyata bukan itu yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah perjanjian bisnis, tetapi apa yang tertulis di dalam kontrak. Nah, karena ayah saya nggak mengerti hukum, dia main tanda tangan aja, ternyata betul. Tujuan dari dia sangat tidak baik, kedudukan dia dilemahkan dengan adanya kontrak yang tidak jelas, dan bisnisnya jatuh. Sejak hari itu saya bertekad, saya akan masuk hukum ketika kuliah, dan saya buktikan saya beasiswa 100% di S1, saya lulusan magna cum laude, wisudawan terbaik. Saya S2 di UI, juga beasiswa penuh, saya tidak pernah bayar pendidikan. Jadi pendidikan mahal tidak pernah di kampus saya. Dan pada akhirnya di akhir tahun lalu bersama dengan Billy pun saya mencoba untuk membuat satu platform yang menyediakan jasa hukum murah, akurat, cepat untuk UKM dan startup, namanya buatkontrak.com. Saya ingin teman-teman melihat kata-kata ini. Hati-hati dalam membaca kontrak, karena satu kata saja dapat menjatuhkan bisnis Anda. Ini kan ceritanya semua yang di sini kan ingin menjadi pelaku usaha dong, pengen jadi wirausahawan kan, gak pengen kerja sama orang kan, pengen membuat sebuah startup kan. Ngerti gak bahwa satu kata saja itu bisa menjatuhkan bisnis Anda? Yang ada di kontraknya ayah saya waktu itu benar-benar cuma satu kata doang. Bahkan gak cuma satu kata ya, satu kata tanda baca aja itu luar biasa bedanya. Gak percaya? Misalnya teman-teman bisa menemukan syarat dan ketentuannya adalah strip A, apa, kemudian dia pakai titik koma, terus B, titik koma, C, titik koma, beda dengan A titik, B titik, C titik. Kalau itu belakangnya titik, 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 artinya itu bisa memilih. Tapi ketika ada titik koma, artinya seluruh syarat dari A, B, C harus dipenuhi baru Anda mendapatkan hak Anda. Jadi kehadiran titik koma sama titik aja itu menentukan sekali. Nah, sayangnya memang banyak sekali teman-teman yang nggak perhatian sama hal-hal kayak begitu. Nah, kami yang ada tergabung di buatkontrak.com dan saya sendiri sebagai legal counsel itu justru gemar untuk membaca kata demi kata, bahkan tanda baca demi tanda baca untuk memastikan bahwa hak-hak kita memang terlindungi. Saya ingin kasih tahu dulu mengapa buatkontrak.com memberikan kampanye pentingnya kontrak dan kami untuk UKM-nya. Teman-teman sadar atau tidak bahwa selama ini kalau misalnya ngobrol sama satu orang terus janji sesuatu gitu ya, gampang deh nanti juga bisa nagih lagi janjinya. Tetapi tidak begitu ketika di bisnis. Anda harus menyatakan apa yang sudah diperjanjikan itu dalam kata-kata tertulis. Mengapa? Karena aturan hukum atau payung hukum terbesar atau terkuat di Indonesia untuk hubungan perdata atau hubungan privat pihak dengan pihak, KUH Perdata, itu menyatakan bahwa pada pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti itu meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Saya garis bawahi bukti tertulis sebagai bukti pertama yang diajukan oleh Undang-Undang KUH Perdata sebagai sesuatu untuk menyatakan hak dan kewajiban Anda, untuk menyatakan apa yang ingin Anda tagihkan. Jadi kalau baru sekedar lisan, baru sekedar, oh ya asik tadi udah berkata ya, itu belum berarti apa-apa sampai itu ditulis di atas sebuah kertas. Nah, yang dinyatakan di sini, kalau Anda ingin mengajukan sesuatu hak ataupun menghindari hal yang bukan kewajiban Anda, itu ada harus tertulisnya, alat bukti tertulis sebagai bukti pertama. 388 mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Memang negara tidak hadir ketika ada hubungan privat antara pihak dengan pihak, karena itu biasanya pidana. Tetapi ketika ada perdata yang diberikan tolak ukur oleh negara adalah KUH Perdata 1388 mengatakan perjanjian antara para pihak itu akan menjadi undang-undang. Guys, coba lihat, kekuatannya itu undang-undang loh, bukan sekedar kayak janji lisan ataupun peraturan, tapi imperasinya atau imperatifnya itu di level undang-undang. Sadar atau tidak bahwa ketika kalian tanda tangan sebuah kontrak gitu ya, apapun yang sudah kalian temui sehari-hari, perjanjian sewa, entah kontrak kerja karyawan, atau mungkin mau terima beasiswa juga ada kontraknya juga, penerimaan beasiswa, itu imperatifnya levelnya sekuat undang-undang, artinya tidak bisa tidak dipenuhi kalau Anda sudah mengatakan ya dengan menandatangani perjanjian tersebut. Nah,
kalau misalnya selama ini mau berbisnis dengan pihak kedua, pihak ketiga, terus merasa pihak kedua, pihak ketiga itu punya legal sendiri gitu ya. Biasanya kan ini terang-terang aja kan, siapa nih yang bikin perjanjian? Udah, situ aja dia yang bikin, saya ini yang bikin gitu kan, lempar-lemparan gitu. Tapi saya mau katakan bahwa siapa yang membuat perjanjian itu mereka yang memperhatikan haknya. Maksud saya begini, kalau saya sebagai legal counsel, konsultan hukum, ketika mendraft satu perjanjian, saya tuh cuma memperhatikan hak dan kewajiban klien saya aja. Saya nggak akan perhatiin tuh pihak sana, itu sebenarnya industrinya apa, kepentingan mereka apa, mengapa saya harus lindungin, karena mereka bukan klien saya. Makanya saya katakan, walaupun kita UKM dan kita startup, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita, dan kita punya hak yang sama, dan menjadi inisiator. Jadi kalau ada deal bisnis, Anda harus nyatakan dalam sebuah surat perjanjian, langsung bilang, saya yang bikin perjanjiannya. Why? Karena dengan Anda yang bikin, Anda bisa menyisipkan segala sesuatu yang Anda inginkan untuk melindungi hak Anda. Ketimbang Anda menyerahkannya pada pihak sana. Mereka mungkin membuat sesuatu yang terhi, yang kita nggak tahu, yang tersembunyi, sehingga harus diperhatikan betul-betul. Seperti tadi tanda baca yang efeknya luar biasa jauh gitu. Nah, 1342 bilang apa? Jika kata-kata dalam kontrak telah jelas maksudnya, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya. Jadi apa yang sudah tertulis, Anda sudah tanda tangani, itu tidak bisa lagi didefinisikan lain. Makanya kalau misalnya ada baca kontrak, terus lihat, pasal segini artinya apa ya? Terus orangnya ngejelasin gitu, oh ini artinya gini. Jangan dipercayai gitu, harus ditulis ulang. Karena begitu iya, yang tertulis itulah yang akan menjadi tadi undang-undang, menjadi alat bukti hak Anda, dan tidak diperkenankan untuk menyimpang lagi dari apa yang sudah disepakati. Oke, kalau misalnya suka banyak yang nanya gitu ya, sebenarnya kontrak itu sah atau tidak, dari mana nilainya? Misalnya ada juga yang nanya, apakah saya harus tanda tangan di atas meterai baru itu sah gitu? Atau kalau kontrak kerja harus pakai kop surat perusahaan baru sah, kalau nggak pakai cap perusahaan itu sah. Tapi ternyata undang-undang menyatakan tidak demikian. Yang menyebabkan sah atau tidaknya perjanjian itu hanya 4 syarat ini. Terbagi atas 2, yang atas syarat subjektif, yang bawah syarat objektif. Subjektif artinya tentang orang yang membuat undang-undang, subjeknya. Yang pertama sepakat, jadi sudah dinyatakan kata sepakat. Makanya kalau Anda pernah terima perjanjian, dan saya yakin Anda pernah, itu di bagian atas selalu dikatakan dulu pada hari ini, tanggal berapa, telah disepakati perjanjian antara siapa dan siapa. Jadi kata sepakat itu harus dinyatakan di dalam kontraknya. Dan nanti di bagian bawah sebelum tanda tangan juga, demikianlah perjanjian ini telah disepakati kedua belah pihak, dinyatakan berkali-kali sepakat. Karena itu syarat yang diminta oleh undang-undang untuk dinyatakan di dalam perjanjian. Kemudian cakap untuk membuat perjanjian. Cakap di sini artinya bukan seperti saya cakap, bukan. Tapi cakap itu artinya capable untuk melakukan perjanjian. Kalau misalnya Anda belum 21 tahun, artinya tidak bisa menghadap ke notaris. Gitu. Kalau Anda belum dewasa secara hukum, 21 tahun, bukan karena punya KTP ya, itu belum cakap membuat perjanjian. Artinya harus diwakilkan, apakah oleh wali atau oleh orang tua, kekuasaan orang tua. Tetapi ketika Anda melakukan perjanjian dengan PT, itu yang mewakili harus dilihat di akta pendiriannya. Apakah dia direksi? Direksi itu juga diwakili oleh siapa? Kan direksi kan organ kan? Apakah direktur utama, satu direktur lagi jadi 2 direktur. Jadi siapa yang cakap itu ada tanda buktinya, 1 KTP, dia umurnya betul sudah 21 tahun, atau kalau PT ada akta pendirian. Ini penting, kenapa? Kalau misalnya Anda masuk kerja, terus ada tanda tangan, tapi bukan dengan direkturnya. Nah, seyogianya Anda harus tahu apakah yang tanda tangan dengan Anda, yaitu GM HRD-nya, itu punya surat penunjukan atau surat kuasa dari direksi atau direktur untuk mewakili perusahaan tanda tangan dengan Anda. Kalau tidak, ya mungkin Anda tidak di-hire oleh perusahaannya, Anda hanya di-hire oleh seorang GM yang bukan berkapasitas untuk mewakili perusahaan. Nah, yang kedua, syarat objektif itu berkenaan dengan apa yang diperjanjikan, jadi objeknya. Harus tentang satu hal tertentu, artinya bisa didefinisikan, bukan hal yang mengawang-awang gitu, bukan hal yang mengada-ngada, tapi bisa ada bentuknya, deskripsinya, luasnya, ukurannya. Dan terakhir, suatu sebab yang halal. Halal itu bukan halal haram, tetapi tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban, dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Mengapa 4 ini menjadi penting? Karena ketika perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif, dia akan voidable, yang bawah. Dia akan bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa, wah ini perjanjiannya kok kayaknya tidak memenuhi syarat gitu. Jadi mungkin sekarang oke-oke aja, tetapi dia tahu bahwa ada cacatnya nih, cacatnya oh ini orang belum 21 tahun, atau oh ini harusnya direksi plus 1 direksi lagi gitu.
Ketika dia tidak berkenan dengan pelaksanaan perjanjiannya, dia bisa membatalkan. Tetapi kalau yang syarat di bawah tadi, yang objektif, itu bahkan batal demi hukum, null and void. Jadi perjanjian tidak pernah dianggap ada. Artinya kalau Anda sudah bertransaksi, sudah keluar uang begitu banyak, ternyata melanggar yang tadi, syarat objektif, dianggap tidak pernah ada, itu tidak pernah disahkan bahwa boleh berlaku apa yang Anda perjanjikan gitu, bisnisnya, kerjasamanya gitu. Oke, jadi harus diperhatikan dari syarat-syarat yang dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Sekarang saya masuk ke pokok kontrak karena saya diminta untuk mengajarkan ke teman-teman semua apa aja sih yang harus ada dalam sebuah perjanjian gitu ya. Sebetulnya kita selalu bilang di buatkontrak.com itu tidak menyediakan template. Why? Karena masing-masing kebutuhan perjanjian itu berbeda-beda. Kalau Anda kontraknya dengan pihak kedua, pasti ada syarat dan ketentuan yang Anda juga buat gitu. Tetapi paling tidak saya bisa mengajarkan bahwa ada klausul atau pasal ini yang harus diperhatikan dan pasti ada di dalam perjanjian. Pertama, para pihak, definisi ruang lingkup hak dan kewajiban, jangka waktu pemutusan, dan keadaan kahar. Kita masuk ke para pihak dulu ya. Para pihak tadi saya sudah ceritakan bahwa dia kalau orang harus 21 tahun atau menggunakan surat kuasa, kemudian kalau dia PT artinya diwakili direksi, siapa yang mewakili direksi. Nah, Anda harus perhatikan betul-betul apakah dia orang yang berwenang. Karena kalau tidak, Anda artinya membuat perjanjian bukan dengan orang yang seharusnya. Itu artinya perjanjiannya tadi bisa dibatalkan kan? Syarat subjektif tidak terpenuhi. Nah, definisi, tadi kan kita udah bilang, kalau sudah ditandatangani dan disetujui tidak boleh menyimpang lagi. Maka kalau ada kata-kata yang Anda gunakan, tetapi memiliki makna lain dalam kamus lain, gitu, sebaiknya diatur dalam pasal definisi. Jadi ketika kata itu digunakan, pengertiannya sudah jelas apa yang dituliskan di pasal definisi. Tidak boleh merujuk pada kamus, pada koran, pada pendapat orang lagi, gitu. Tapi apa yang disepakati oleh para pihak dalam pasal definisi. Kemudian ruang lingkup itu penting untuk membatasi sampai sejauh mana hal yang diperjanjikan. Artinya di luar itu belum diperjanjikan, harus buat perjanjian baru. Tetapi apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian itu hanya menyangkut apa yang diatur dalam ruang lingkup. Hak dan kewajiban ini juga bergantung pada seberapa Anda telah menegosiasikan itu dengan pihak kedua, tetapi menuangkannya dengan sangat-sangat detail. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai kewajiban dan apa yang saya dapatkan, artinya prestasi dan kontraprestasi. Anda mendapatkan sesuatu setelah Anda memberikan sesuatu. Itu perlu diatur dalam hak dan kewajiban. Kemudian jangka waktu ini sebenarnya bermacam-macam sih. Kalau Anda pernah lihat akta pendirian PT, jangka waktunya untuk waktu yang tidak terbatas gitu. Tapi kalau misalnya itu selesai di satu waktu tertentu, kita putuskan jangka waktunya sampai sekian lama. Misalnya ada penyelenggaraan event, kerjasama penyelenggaraan event gitu. Sering sekali diatur jangka waktunya selesai pada saat hari H selesai. Tapi kalau saya sebagai legal counsel nggak mau saya selesai di hari H. Mungkin aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kewajiban dari pihak sana belum selesai. Misalnya pembayarannya tertunggak atau ada kayak kewajiban pelaporan, kewajiban evaluasi yang belum dilaksanakan. Jadi walaupun itu jangka waktu eventnya sudah selesai, Anda harus berikan satu jangka waktu tertentu lagi, misalnya 14 hari atau 1 bulan, untuk memastikan semua kewajiban dan hak sudah terlaksana sehingga perjanjiannya bisa selesai tanpa masalah. Dan pemutusan perjanjian, jadi kalau di KUH Perdata, ketika Anda melakukan perjanjian, karena itu sudah berlaku sebagai undang-undang untuk Anda itu harus mendaftarkan ke pengadilan dulu, baru bisa membatalkan. Nah, tetapi kalau Anda atur dalam sebuah pasal tersendiri untuk pemutusan perjanjian, artinya syarat-syarat apa saja yang dicakup dalam pasal ini memperbolehkan Anda secara sepihak berdua itu membatalkan perjanjian tanpa harus ada ganti rugi. Gitu. Karena saking kuatnya arti perjanjian sampai diatur demikian gitu. Kalau nggak ada pemutusan perjanjian itu harus jalan, harus dilaksanakan. Karena sekali lagi itu berlaku sebagai undang-undang Anda. Nah, force majeure mungkin pernah dengar juga. Hal-hal apa saja yang dianggap merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi, tidak bisa dihindarkan, dan bukan lagi sesuatu yang mengada-ngada, sehingga ketika Anda tidak melaksanakan perjanjian, Anda menjadi tidak bersalah gitu. Jadi dibebaskan dari kewajiban seharusnya. Tapi yang harus diperhatikan dalam force majeure ini adalah bukan semata-mata ketika kondisi itu terjadi, terus udah dibiarin gitu aja. Tapi ada beberapa kewajiban kayak harus diberitahukan, bahwa saya lagi keadaan kahar karena di daerah sini ternyata lagi banjir, listrik mati, luar biasa badai, jadi saya nggak mungkin melaksanakan perjanjian atau prestasi untuk Anda. Harus dinyatakan. Setelah dinyatakan, harus ada pembicaraan antara para pihak, kira-kira mau ditunggu sampai berapa lama keadaan kaharnya. Kalau sudah ditunggu nanti, apa antisipasinya? Perubahan apa yang harus dilakukan agar sebesar-besarnya perjanjian tetap bisa dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Nah, yang paling penting juga biasanya saya assist adalah bagaimana mengatur nilai pembayaran. Ini kan biasanya kalau startup atau UKM menerima tuh langsung lihatnya pasal-pasal yang berhubungan dengan pembayaran doang kan. Tapi yang mau saya ingetin yang selalu jadi masalah nih dari klien-klien adalah dia nggak hitung soal pajak. Akhirnya jadi tunjukkan pajak ini urusan siapa. Terus juga kalau misalnya telat pembayarannya tuh akan diatur apa? Apakah ada denda atau barang harus dikembalikan atau harus perpanjangan? Gitu. Tapi dan ketika sudah telat membayar, misalnya tadi sudah dikenakan denda, sampai berapa lama jangka waktu denda Anda bisa toleransi. Jadi jangan bilang denda per hari Rp1.000 gitu, tapi nggak diatur sampai berapa lama ya, sampai 2, 3, 4, 5 tahun juga denda terus, tapi nggak ditagih-tagih. Anda harus kasihkan batas waktu 14 hari, atau 1 bulan, atau 90 hari, baru kemudian Anda bisa berperkara. Dan yang terakhir, bagaimana jika gagal bayar? Ini kan definisinya berbeda sekali antara telat membayar, diberikan sanksi dengan sama sekali tidak bisa membayar. Kondisi apa yang harus Anda antisipasi dari sekarang dan dinyatakan dalam kontrak supaya bisnis Anda bisa terlindungi dari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari, apalagi dispute. Oke. Ini ada beberapa lagi yang lainnya lebih detail, pilihan hukum, ketentuan bahasa, keterpisahan, penyelesaian sengketa secara sekilas akan saya beritahu. Intinya kalau Anda atau startup biasanya kan ada investasi gitu kan. Nah, investasi ini biasanya investornya tidak berbadan hukum Indonesia gitu. Nah, Anda bisa memilih hukumnya mau hukum Indonesia atau hukum dari pihak kedua. Terus ketentuan bahasa, kalau itu dilaksanakan di Indonesia, jangan pernah memakai bahasa Inggris karena sudah ada undang-undang bahasa bendera lambang negara dan keputusan MA yang menyatakan bahwa kontrak harus dalam bahasa Indonesia ketika bertransaksi di Indonesia. Terus keterpisahan artinya sudah, walaupun ada satu pasal yang tidak berlaku, tapi pasal-pasal lainnya tetap berlaku. Jadi nggak satu pasal membatalkan seluruh perjanjian. Terus penyelesaian sengketa Anda bisa pilih di arbitrase atau di pengadilan negeri atau penyelesaian lainnya seperti mediasi dan resolusi. Nggak bakal sempat saya kasih contoh perjanjian, jadi saya langsung kasih kontrak yang diperlukan oleh startup. Saya akan mulai dari, kalau Anda belum PT, tetapi Anda mau melakukan usaha, pastikan Anda memiliki perjanjian para pendiri. Isinya apa sih perjanjian para pendiri? Gini, kan nggak mungkin Anda bangun startup sendirian, atau mungkin enggak kan ya? Biasanya punya partner. Nah, kalau di partner, di perjanjian para pendiri, Anda para pendirinya, para founders-nya, Anda harus pastikan bahwa ada hak dan kewajiban yang dinyatakan, apa saja hak Anda, apa saja kewajiban Anda, siapa yang berhak untuk develop produk, siapa yang berhak untuk ngembangin IT-nya, coding-nya, siapa yang akan marketing, siapa yang ngebukain jalan, itu harus masing-masing dinyatakan. Terus bagi hasilnya berapa besar, Anda 60, saya 40, 50, 50, 51, 45, terserah. Pembatasan tanggung jawab itu gini, karena belum PT, artinya kalau sampai rugi, Anda tuh bisa dipikir sampai harta pribadi. Makanya harus dituliskan sejauh mana untung itu dibagi, tapi rugi juga sejauh mana ditanggung. Nah, terus hak ciptanya nanti akan dipegang oleh siapa? Karena Anda bukan PT kan, jadi harus diwakili oleh satu orang untuk mengajukan hak cipta, mereknya, merek usahanya. Terus kerahasiaannya seperti apa? Karena mungkin yang satu punya ide bisnis, yang satu punya ilmu coding. Nah, di antara berdua ini mau menjaga kerahasiaannya seperti apa? Apa yang informasi rahasia, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh diberitahukan kepada umum. Baru nantinya pendirian usaha itu akan dilakukan kapan, atau ada syarat apa yang bisa menjadi komitmen dari teman-teman untuk mendirikan PT atau bentuk badan hukum lainnya gitu. Nah, yang kedua tadi kontrak kerja. Kontrak kerja, ketika Anda punya karyawan pasti Anda akan langsung berhadapan dengan kontrak kerja. Ada dua macam jenis kontrak kerja. Pertama, kontrak kerja untuk karyawan tidak tetap atau karyawan kontrak. Poin-poin yang harus saya highlight adalah tidak boleh probation, jangan sampai dibohongin kalau Anda misalnya baru mau kerja, terus masih bentuknya freelance. Pertama, Anda tidak boleh dikenakan masa percobaan. Itu melanggar Undang-Undang 13/2003. Ini banyak banget perusahaan yang masih memperlakukan ini. Mau kasih kontrak kerja cuma berapa lama, tapi dikasih probation. It's wrong. Terus, kontrak kerja untuk waktu tertentu hanya boleh selama 2 tahun. Jangan Anda mau dikontrak untuk 3, 4, 5 tahun. Karena Undang-Undang bilang cuma boleh 2 tahun dan diperpanjang setahun lagi. Setelah selesai 2+1, Anda harus jadi kontrak tetap. Anda punya hak untuk jadi karyawan tetap. Kemudian apabila diputus, nah ini yang berbahaya dan harus diperhatikan, apabila kontrak kerjanya sementara waktu, kemudian itu diputus, artinya penyelesaian sampai dengan jangka waktu, misalnya gini, Anda kontrak 1 tahun nih, tiba-tiba di bulan ke-6 itu Anda sudah selesai. Nah berarti bulan ke-6, 7, 8, 9, 10 Anda harus bayar ganti rugi. Siapa yang memutuskan itu harus bayar ganti rugi. Secara cepat saya bacakan karyawan tetap, masa percobaan,
pengaturan PHK, pajak dan BPJS. NDA pengaturan kerahasiaan perjanjian dengan pihak kedua ini banyak sekali. Banyak karena tergantung dari natur bisnis masing-masing teman-teman ya, bisa melakukan apa saja. Nah, baru yang terakhir juga pada saat Anda mendapatkan investasi, Anda akan punya beberapa dokumen seperti Subscription Shares Agreement, Sales and Purchase Agreement, dan Convertible Note. Tapi itu untuk yang lebih ekspansif. Untuk teman-teman mungkin cukup dari perjanjian pendiri, karyawan kontrak, kemudian NDA tadi ya. Saya rasa itu saja yang akan dinyatakan. Sudah selesai, terima kasih.